Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Love. Love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Viral video lawas Gibran dan Kaesang bahas masalah ukuran Syahrini ya, rupanya versi lengkapnya itu tidak seperti itu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya versi lengkapnya itu kalau kita melihat dalam beberapa cuitan begitu kan ya, bahwa dia lagi membahas tentang ukuran ya barang yang kemudian dibelikan oleh Kaesang dan Gibran untuk seorang Jokowi. Kabarnya begitu ya. Tapi satu sisi ketika melihat dengan hal seperti ini ya, yang begitu mengejutkan dan dikaitkan dengan akun Fufu Fafa, maka memang muncul nama akun Fufu Fafa di situ mengatakan pengen mohon maaf, pengen Syahrini begitu kan, pengen susu Syahrini. Ini menurut saya pribadi, langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Fufu Fafa menuliskan seperti itu kan memang benar-benar tidak bermoral begitu kan ya, sampai-sampai mengatakan seperti itu. Saya kira versi dalam aslinya begitu kan ya, dalam apa yang diperbincangkan dalam video itu ternyata video dalam wawancara lawas ya Gibran Raka Buming Raka dengan Kaesang ya mendadak viral di media sosial. Dalam wawancara tersebut ya kakak beradik itu sempat menyinggung soal penyanyi Syahrini. Maka sebelum masuk ke situ begitu kan ya, bahwa seorang Gibran itu bercerita begitu dan Kaesang ini bercerita ya masalah soal ukuran yang kemudian ya barang yang kemudian dibeli di situ ya mereknya adalah Nike Lunar Peak yang kemudian dibelikan untuk seorang Jokowi begitu kan ya, karena karena dari perbincangan itu kalau saya lihat dalam video panjangnya begitu kan ya, memang ada dua warna abu-abu. Nah, inilah yang kemudian menjadi candaan disesuaikan dengan akun Fufu Fafa yang pengen susu Syahrini di situ. Ini menurut saya pribadi ya apa yang kemudian dilakukan oleh akun Fufu Fafa itu tidak bermoral begitu kan ya, tidak bermoral dan apa yang kemudian disampaikan dalam video itu ya. Memang video panjangnya di situ adalah membahas masalah ukuran ya, ukuran apa barang yang dibeli ya dari Kaesang dan Gibran itu untuk seorang Jokowi. Inilah yang kemudian santer di media sosial, bahwa kalau toh pada hakikatnya akun Fufu Fafa itu adalah milik seorang Gibran ya, dugaannya begitu kan, maka jelas kenapa dia selalu menyebutkan nama Syahrini begitu kan. Inilah yang kemudian ini sampai hari ini begitu kan ya, masyarakat ya mau membicarakan bicara apa begitu, sampai-sampai videonya diedit ya masalah Syahrini yang kemudian seolah-olah mengkritik akun Fufu Fafa di situ begitu ya. Bahkan ya dalam cuitan itu, tapi kira ya kanan size-nya berbeda ya kata Gibran begitu kan ya. Terus kemudian enggak lah sama ya, balas seorang Kaesang. Bahkan ya loh ya, prolivet Syahrini kok timbal Gibran, dikutip dari unggahan akun TikTok Mas Blangkon itu. Ini yang kemudian viral di media sosial begitu dan bahkan menjadi trending topik. Padahal ya setelah ditelusuri, rupanya video itu berasal dari tayangan 2017 yang lalu, di mana saat Gibran sedang melemparkan lelucon tentang sepatu yang dibeli Kaesang untuk Jokowi, yaitu Nike Lunar Peak ya. Warnanya ngejreng katanya begitu kan, dan harganya pas dapat diskon. Inilah pada kenyataannya saya berpikir begini, terkait dengan akun Fufu Fafa yang ada. Kenapa akun Fufu Fafa ini sering dikaitkan nama Syahrini, sering dikaitkan dengan nama Prabowo ya, kritikan sana sini begitu kan. Tapi apa yang diucapkan Gibran itu sering menyebutkan nama Syahrini begitu. Sehingga apa yang terjadi, publik menduga ya bahwa kenapa tidak lain dan tidak bukan, kenapa akun Fufu Fafa ini
punya siapa sebenarnya, dan itu menjadi pertanyaan begitu kan ya, sehingga viral lah video lawas Gibran dan Kaisang bahas masalah soal ukuran apa namanya yang dibeli itu, barang itu begitu kan. Saya kira ini banyak sekali pro dan kontra di situ, sehingga melihat dengan akun Fufu Fafa yang ada saat ini begitu kan ya. Kalau memang ini dugaannya adalah punya Gibran, maka jelas di situ yang dibicarakan di akun Fufu Fafa soal masalah saat ini berarti kan benar begitu kan. Artinya yang diomongin kok itu terus begitu kan ya. Jadi masyarakat menduga kok segininya begitu kan wakil kepala negara Indonesia yang kemudian begitu kan ya kalau melakukan hal-hal seperti itu begitu ya. Artinya apa? Artinya saya berpikir semoga saja akun Fufu Fafa ini tidak punya Gibran begitu kan ya. Kenapa? Kalau toh pada hakikatnya punya Gibran, lantas mau dibawa kemana bangsa kita, negara kita? Itu yang perlu kita mewaspadai hal ini begitu kan. Makanya Fufu Fafa ini tidak hanya menggema hari ini dan bahkan viral. Anak kecil pun nyanyi lagu Fufu Fafa. Ya karena Fufu Fafa itu sering yang menyindir para artis, ya para politisi, para oposisi 2014-2019 termasuk Fahri Hamzah, Prabowo begitu kan, PKS dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kenapa semuanya kok diam ya? Pemerintah itu kok diam sekarang ini? Kenapa tidak ditelusuri? Ini soal bukan soal punya Gibran sebenarnya, tapi soal bagaimana orang-orang itu begitu kan tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Saya kira bukan orang sembarangan. Kenapa? Kalau kalau tidak orang sembarangan, maka ya 1 hari 2 hari mereka sudah ketangkap begitu kan. Kalau ada delik aduan, dan kenapa tidak ada aduan sama sekali di situ? Anehnya kan orang masih berpikir bahwa data yang diungkapkan dalam beberapa beberapa hari kemudian begitu kan ya, itu kan masalah soal di mana seorang Gibran begitu kan ya ketika menjadi calon wali kota Solo di situ begitu kan ada nama atau ada nomor Gibran yang kemudian sama dengan apa yang kemudian dicantumkan oleh akun Fufu Fafa. Inilah yang kemudian dugaan-dugaan itu kuat begitu kan ya, sehingga apa yang terjadi begitu? Yang terjadi ya faktanya bahwa adalah Gibran nantinya begitu kan ya, Fufu Fafa di situ memang kalau memang terbukti dugaannya maka terbuka dan membuat cetar membahana di situ. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang kemudian melihat bahwa akun Fufu Fafa ini milik Gibran, maka kok kelakuannya seperti itu. Makanya saya berharap semoga saja bukan punya Gibran. Karena ini membahayakan sekali begitu kan ya. Moralitas tidak dibangun, kritik sana sini begitu kan ya. Kritikan yang cetar membahana di situ adalah masalah soal Syahrini di situ. Segila itu begitu kan. Ya inilah pada kenyataannya saya berpikir bahwa orang-orang seperti itu begitu kan ya, jangan sampai tidak punya moralitas ya. Orang-orang seperti itu saya kira ya gimana begitu saya ngomongnya begitu kan. Ya ini harus memang benar-benar diusut siapa mereka begitu ya. Ya makanya dengan adanya bukti-bukti yang ada ya, bukti-bukti yang kuat ya, bukti-bukti yang kemudian muncul di anonimus di situ ya, segera kita ungkapkan apakah sengaja pemerintah ini diam atau bagaimana begitu kan ya. Dan tidak hanya itu begitu, dalam video cuitan ya yang diedit begitu oleh netizen itu soal video Mimi Syahrini ngamuk ke akun Fufu Fafa ya, dan itu viral begitu kan. Apa sih yang ada di pikiran kamu? Kenapa nulis begitu? Itulah kumpulan-kumpulan video yang kemudian diedit ya oleh netizen yang kemudian seolah-olah menjadi tamparan keras kepada Gibran ya. Karena Gibran diduga pemilik akun Fufu Fafa yang sering membicarakan masalah soal Syahrini. Saya kira hal-hal seperti itu begitu harus kita hindarkan begitu kan. Ini sangat-sangat sangat sensitif begitu kan. Dalam artian bahwa tidak perlu mengkritik orang itu ya, mengkritik pribadinya. Tidak perlu di situ. Kalau mau mengkritik ya berkritik masalah soal penyanyinya. Ya dalam artian bahwa suaranya, musiknya dan sebagainya begitu kan ya. Makanya netizen di situ mengkaitkan bahwa ya karena Gibran sering menggunakan kata Syahrini begitu kan ya, maka orang mengkait-kaitkan seperti itu begitu. Dan kita lihat saja Fufu Fafa terus menggema begitu kan. Dan kita hati-hati betul bahwa suatu saat nanti bukan tidak mungkin Jokowi ini bakal berakhir di penjara. Iya kenapa? Ya karena masalah akun Fufu Fafa menggema. Semuanya begitu terasa orang Jokowi sudah
sudah seperti itu begitu kan ya, tidak sesuai dengan sebuah realitas di mana komitmen dari seorang Jokowi ya, dari seorang Mulyono dulu begitu kan ya, ketika Jokowi mengatakan anak saya tidak tertarik pada dunia politik, ternyata faktanya mereka masuk politik begitu kan. Terus kemudian ada Kaisang mending jadi pengusaha ya, pekerjaannya banyak orang ya ketimbang masuk politisi. Tapi pada kenyataannya Gibran ya, kasihan kalau ada dinasti politik ya, Gibran mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya semua dilakukan itu begitu kan. Artinya kan mencela-mencela masalah soal-soal ini begitu. Makanya ini parah ya, parah. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi soal Syahrini, Fufu Fafa tak hanya sentil keluarga Prabowo begitu kan, ternyata juga mengomentari masalah soal Fahri Hamzah dan Habibur Rahman. Fahri Hamzah dan Habibur Rahman kan sudah ini begitu kan, sudah masuk di gerbong istana begitu ya, dalam artian bahwa mereka gabung kepada Kim. Inilah yang muncul narasi-narasi itu di masyarakat. Maka saya garis bawahi bahwa video-video yang beredar dari apa yang disampaikan oleh Kaisang dan Gibran, ternyata videonya adalah membahas ukuran ya barang yang dibeli untuk seorang Jokowi begitu kan ya, dan di situ dikaitkan dengan akun Fufu Fafa yang mengatakan saya pengen bla 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 Syahrini. Inilah yang kemudian dikaitkan kan seperti itu begitu kan ya. Maka ya cukup orang percaya begitu, karena yang dibicarakan oleh seorang Gibran di situ adalah Syahrini terus begitu kan. Ini dugaan besar kepada mereka ya. Bahkan tidak hanya itu, seorang Prabowo mungkin sudah mengetahui kelakuan frontal Gibran dengan akun Fufu Fafa ini. Bisa saja ya kabarnya ya, ketika Prabowo tahu bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik si A, si B dan si C, mereka marah kabarnya ya. Marah ya, bagaimana cuitan-cuitan akun Fufu Fafa itu kok sehina itu begitu kan, kok tidak bermoral begitu. Ini kalau memang benar punya Gibran, wah apakah kita dipimpin dengan orang-orang seperti itu? Maka saya berharap semoga ini bukan punya Gibran ya. Saya berharap bukan punya Gibran. Kenapa? Karena yang namanya presiden, wakil presiden, pemimpin negara tidak boleh ada cuitan-cuitan seperti itu begitu ya. Makanya ini harus ada bentuk ya kita perlawanan terhadap bagaimana akun Fufu Fafa ini harus benar-benar dibasmi begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.